Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivators. Jumpa kembali di video tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sedikit sharing tentang beberapa hal. Salah satunya adalah masih terkait dengan pembelajaran ya, masih terkait dengan pembelajaran. Nah, saya ingin mengajak diskusi atau sharing lah ya, sekedar review tentang bagaimana konsep penilaian ya, konsep penilaian bagi rekan-rekan guru yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pertama tentang penilaian perlu kita pahami bersama bahwa di era pembelajaran new normal ini ya, di PJJ new normal itu konsep pembelajarannya di luar kebiasaan ya, di luar kebiasaan, dan tentu saja berimbas kepada penilaiannya juga di luar kebiasaan. Oleh sebab itu, yang menjadi framework kita bersama adalah kita melakukan pembelajaran dan penilaian tidak seperti kondisi normal ya. Itu yang pertama, tidak kondisi normal ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang paling mendasar adalah bahwa kita tidak bisa tatap muka dengan murid-murid kita, anak-anak kita, pembelajaran jarak jauh. Yang jelas penilaian yang berdasarkan pengamatan langsung itu sedikit terkendala ya, sedikit terkendala. Namun bisa diatasi dengan menggunakan aplikasi ya. Masih ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai untuk penilaian sifatnya performan yang melihat langsung begitu ya. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa penilaiannya dilakukan semudah mungkin ya, dilakukan semudah mungkin. Nah, salah satu yang pertama adalah kepada rekan-rekan guru yang tadinya ulangan harian itu dilakukan tatap muka, maka pada PJJ ini kita akan sulit melakukan tatap muka itu, maka diganti dengan aplikasi, yaitu menggunakan Google Form misalnya. Bagi sekolah atau Bapak Ibu guru yang bisa melakukan itu dengan baik, maka lakukan. Jadi ulangan gunakan Google Form, kemudian dikirim ke anak, kemudian oleh anak dikerjakan, kemudian dikirim kembali, disubmit ke gurunya, kemudian dikoreksi. Ini pun masih meragukan karena masih tingkat orisinalnya belum 100%, karena terlibat orang lain dalam mengerjakan, karena dikerjakannya di rumah ya, bisa dibantu, bisa bertanya, bisa mencontek begitu ya. Nah, saran saya, ide-ide yang kira-kira bisa dipakai, ulangan harian kalau Bapak Ibu melakukan dengan Google Form boleh, tapi dicoba sekarang sifatnya bukan close ya, tapi open book. Jadi soalnya bukan pilihan ganda, tapi soalnya isi atau isian lah, 1 atau 2 soal, kemudian diberikan kepada anak, dikirim, kemudian anak menjawab. Bahkan di situ guru juga boleh memberikan referensi buku-buku sumber atau bacaan-bacaan link yang bisa dibaca oleh murid untuk menjawab pertanyaan yang tadi dikirim oleh gurunya. Saya kira ini menarik ya, ada nuansa literasinya begitu ya, itu nanti dikirim. Nah, kalau terpaksa memang harus ulangan dengan sekian nomor, ada pilihan ganda, ada isian, ada IC begitu, maka saran saya nilainya tidak diberikan penuh ya, nilainya tidak diberikan penuh, pakai prosentase Ibu Bapak, pakai prosentase. Jadi kalau misalnya nilai anak 100, mungkin disepakati persentasenya kalau ulangan harian seperti itu, soalnya dikirim ke rumah, terus nanti sekian menit dikerjakan, kemudian dikirim lagi, itu mungkin dihargai 80% misalnya ya, 80%. Maka capaian nilai anak dari ulangan harian itu dicari 80%-nya, itu yang dimasukkan ke buku nilai. Saya kira juga menarik ya, saya kira kalau ini diterapkan gitu ya. Kemudian yang kedua, itu tentang ulangan harian sudah ya. Kemudian yang kedua adalah nilai tugas. Nilai tugas ini sekarang sangat penting ya, menduduki posisi teratas malah dalam PJJ ini. Maka bisa kita katakan nilai tugas sebagai pengganti nilai ulangan harian itu juga memungkinkan. Jadi banyaklah tugas per mata pelajaran, per tematik, nanti nilai tugas itu dianggap sebagai ulangan harian. Itu saya kira juga menarik ya, fleksibel ya, fleksibel. Nah, tugasnya boleh
ditentukan oleh guru sesuai dengan karakteristik dari KD-nya masing-masing ya. Kemudian mau berapa kali tugas itu juga bebas gurunya ya. Yang penting tugasnya tidak boleh membebani anak, tidak boleh membuat anak itu menjadi tambah terbebani gitu ya. Kemudian yang ketiga, tugas-tugas yang sifatnya proyek, pengamatan itu juga dilakukan. Dan kalau sifatnya pengamatan, maka libatkan orang tua murid. Jadi yang sifatnya pengamatan pembiasaan, nilai sikap sehari-hari di rumah, pengamatan yang tadinya dilakukan di sekolah oleh guru kemudian sekarang berpindah ke rumah, maka boleh melibatkan orang tua. Namun supaya objektif, orang tua perlu diberikan alat ukur, perlu diberikan indikator ya. Kemudian orang tua tinggal checklist begitu ya. Jadi saya kira ini juga menjadi pembelajaran bersama bahwa anak di rumah juga perlu dipantau, apalagi nilai-nilai karakter, pembiasaan yang sudah dilakukan positif di sekolah tetap harus berjalan di rumah. Nah ini penting. Nah yang terakhir, penilaian proyek juga saya kira juga bagus menjadi alternatif ya. Penilaian proyek, mengerjakan sesuatu yang jangka waktunya mungkin agak lama ya, mingguan atau bulanan begitu juga boleh sesekali diberikan kepada anak, sehingga nanti nilai anak itu tadi ulangan pakai Google Form boleh. Kalau ngirim pakai soal itu beri persentase maksimal 80% misalnya, disepakati saja. Atau ulangan tertulis tapi sifatnya open book ya, open book. Kemudian banyak tugas ya, banyak tugas yang larinya kepada numerasi dan literasi ya. Perbanyak saja ya, tentang bacaan, mereso, membuat cerita, membuat komik, membuat puisi, memparafrase, menceritakan kembali ya, model-model begitulah ya. Termasuk memecahkan masalah di matematika, membuat proyek-proyek bangun ruang atau apalah, yang penting yang bisa di-PR-kan itu aja diperbanyak. Nah, nanti itu diolah oleh guru dengan menggunakan rumus tertentu yang disepakati bersama. Kemudian juga yang ketiga, nilai pengamatan yang selama ini dilakukan langsung oleh guru di kelas, sekarang pengamatan langsungnya dilakukan oleh orang tua murid. Namun instrumen pengamatannya sudah disiapkan oleh guru, diberikan kepada orang tua diminta untuk memberikan penilaian di checklist. Ya nggak apa-apa, ini versi orang tua lah, nanti kita report, karena tujuan dari penilaian sikap ini adalah untuk apa ya, melatih anak kejujurannya, kemandiriannya, membentuk karakter dalam masa yang panjang. Kalau orang tua memberikan nilainya selalu bagus tidak masalah, itu menjadi tugas orang tua di rumah begitu ya. Kita sudah gugur kewajiban. Namun yang paling penting adalah kita ini orang dewasa, punya tanggung jawab untuk mendewasakan orang lain. Saya kira kalau ini dipahami bersama antara guru, kemudian sekolah dan orang tua murid dalam satu frame yang sama, itu saya kira juga menarik gitu ya, juga menarik. Tidak perlu saling menyalahkan, saling curiga, itu nggak baik. Kemudian tadi ada penilaian sifatnya tugas ini boleh mandiri, boleh kelompok, tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu agak lama ya, mungkin 2 atau 3 hari, mungkin atau seminggu begitu. Ini baru dinilai. Nah, saya kira konsep penilaian PJJ demikian Bapak Ibu. Saya kira nanti Ibu Bapak bisa mengembangkan, tapi intinya adalah kita sepakati penilaiannya dipermudah ya, penilaiannya dipermudah, alat ukurnya dipermudah, caranya dipermudah, sehingga guru juga dengan leluasa menerima hasil penilaian itu dan segera diolah dan segera dikembalikan kepada murid. Dan tentunya orang tua juga ingin melihat perkembangan progres capaian kognitifnya, kompetensinya, begitu yang paling penting itu ya. Dan konsentrasi guru lebih kepada bagaimana sikap anak selama PJJ tetap baik, pembiasaannya tetap baik, akhlaknya tetap baik, adabnya tetap baik, karakternya tetap baik. Dan jadikan momen ini sebagai bentuk kolaborasi antara anak dan orang tua, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, hubungan yang kuat antara anak dan orang tua. Nah, inilah yang menjadi hidden targetnya sahabat Bapak Ibu guru. Apabila mampu memberikan penilaian atau tugas atau proyek apapun kepada anak dan orang tua, kemudian itu bisa menimbulkan tingkat kolaborasi yang tinggi, kemudian bisa menjadikan mereka lebih kuat, lebih solid,
ikatan keluarga semakin bagus, saya kira menarik ya, saya kira itu ya. Semoga share singkat saya ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu bisa menerjemahkan dengan baik di sekolah masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, salam sukses, salam motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.